Baik, Bang Bestari tadi Mas Uki mengatakan bahwa approval rating Pak Jokowi yang tinggi itu tidak bisa hanya dilihat dari sekedar bagi-bagi bansosnya. Dan orang yang mengkritik bagi-bagi bansos itu tampaknya mereka lah yang sedang berada dalam suasana hati ketakutan. Mana ada kita takut. Kalau kita takut nggak nyampe kita sekarang di sini. Tapi saya bantah tentang approval rating. Aha. Kalau memang betul segitu adanya, kenapa belum 65% gitu loh? Apanya? Seharusnya udah 65% itu Suara Pak Prabowo. Gibran. Iya dong. Kalau 45 ke bawah, artinya paslon nomor 1 masih punya harapan besar untuk menang. Tidak ada terlihat gambaran itu satu putaran itu tadi. Makanya kebutuhan khusus ini ya mungkin harus juga menjadi perhatian besar dari 02 kan, makanya adalah hal-hal seperti itu yang mengemuka. Terakhir, bahwa pemilu ini bukan untuk para investor ataupun pengusaha, ini murni untuk kedaulatan rakyat. Siapa yang akan dipilih rakyat? Pilih kelanjutan. Tapi harapan saya masyarakat memilih perubahan bersama Anies Baswedan. Saya kira itu yang benar gitu loh. Enak benar Bang Bestari ini baca contekan. Ini mau meniru siapa sih? Sebentar Bang Masinton, ini ke Anda. Saya sekalian ingin melempar ini ya, karena ini dari tweetnya Bang Masinton. Coba kita tampilkan tweet Bang Masinton belakangan ini. Ada yang menarik karena hashtagnya bukan lagi Ganjar Mahfud aja, tapi juga ada Ganjar Mahfud 2024 ini. Tapi juga ada hashtag Amin aja dulu. Kenapa nih Bang Masinton? Ya, pertama ini di forum anak-anak muda, Gen milenial dan Gen Z. Pada saat itu temannya Bung Ade, Bung Uki ini, Bung Ade sebagai perwakilan dari 02 pada saat itu menyanyikan ke audiens, menjaga keterbelahan itu. Itu saya nggak suka itu. Gitu loh. Nggak ada itu ya, karena politik kemudian bangsa ini diadu domba gitu loh. Nah, jadi kalau nanti 01 masuk ke putaran kedua, apakah 03 ikhlas? Sebaliknya kalau 03 masuk ke putaran kedua, apakah 01 ikhlas? Kata audiens yang hadir pada saat itu, anak-anak muda tadi yang datang dengan kesadaran, nggak apa-apa, yang penting nggak 02. Nah, dari situ saya menangkap ada semangat anak-anak muda hari ini ingin menyelamatkan demokrasi ini. Mereka nggak peduli siapapun yang nanti masuk ke putaran kedua, bagi mereka bukan 02 karena yang merepresentasi semangat anak muda sebagai sebuah anak zaman hari ini. Dan selalu saya ajak bukan sekedar anak zaman, harus menjadi anak sejarah yang tetap merawat dan menjaga demokrasi saat ini. Nah tentu ini manuver Jokowi di tikungan terakhir, hati-hati Le. Iya kan? Jorge Martin itu dia udah nyaris juara tuh. Di tikungan terakhir tergelincir di Mandalika tuh. Disalib sama Bagnaya. Nah artinya apa? Ya, kita lihat bahwa situasi hari ini ketika saya sebagai pelaku sejarah 98, saya menangkap suasana kebatinan ketika kaum terdidik bergerak menyampaikan suaranya, menyampaikan keprihatinannya, maka ada bahaya dan itu ingatan kepada pemerintah, negara untuk menjaga demokrasi tadi. Dan sekarang, saya kalau pemilu ini dinodai dengan cara-cara kotor untuk pelanggengan kekuasaan tadi, ini kita bicara tentang legitimasi dari hasil pemilu. Pemilu kita masih ingat tahun 97, Orde Baru menyelenggarakan pemilu, Golkar menang, Pak Harto dilantik, tapi legitimasinya dipertanyakan karena pemilunya curang, maka 98 rakyat bergerak menurunkan Soeharto. Sekarang narasi-narasi seperti yang disampaikan oleh Bang Masinton semakin bergulir. Adalah tadi narasi salam 4 jari juga yang digulirkan oleh kelompok masyarakat. Coba kita tampilkan. Pertanyaan saya kepada Kang Ujang, apakah dengan adanya narasi-narasi seperti asal bukan 02, salam 4 jari gabungan 1 dan 2, kemudian juga sivitas akademika yang sudah mulai bersuara, apakah ini mampu menggerus suara 02? Begini dulu, ini kan sejalan dengan ada isu mundurnya menteri, lalu juga ada isu gerakan pemakzulan gitu. Lalu di saat yang sama katakanlah elektabilitas Pak Prabowo yang paling tinggi, walaupun katakanlah angkanya mentok di angka 48. Bang Dedeng mengatakan ada LSI yang 50 lebih 7% ya, 50 plus 7%. Nah dalam konteks ini saya melihat begini,
ini penting kita melihat bahwa sejatinya ini kan pertarungan politik dalam kontestasi 2024. Nah, ini yang memang yang agak ribet adalah ada beban psikologis dari Pak Jokowi, di mana beliau di satu sisi harus landing atau husnul khotimah di Oktober 2024, tapi di saat yang sama ada beban psikologis bahwa Pak Jokowi juga harus aman. Inilah yang membuat misalkan memaksakan ya anaknya harus jadi cawapres. Nah ini persoalan. Yang kedua juga misalkan soal pilkada juga November ingin dimajukan ke September. Ini kebutuhan. Jadi banyak persoalan hari ini yang kita lihat secara objektif ya, dalam kacamata saya sebagai pengamat dan akademisi, bahwa ada persoalan yang tidak tuntas. Tetapi memang pilihan Pak Jokowi saya anggap di satu sisi beliau ingin berjiwa negarawan tadi, ingin punya legasi yang baik, artinya harus di tengah sebagai presiden gitu ya, berjiwa negarawan, artinya ucapannya, tindakannya, ide dan gagasan kepentingan rakyat. Tetapi di saat yang sama secara psikologis, beliau itu yang jadi cawapres anaknya. Baik. Ini yang menjadi persoalan, ada batas di mana agak sulit untuk memisahkan beliau sebagai sosok negarawan dengan tadi dukung-mendukung. Makanya tadi bansos berjalan, lalu persoalan demokrasi juga kita, mohon maaf, indeksnya berturun. Ini kita koreksi bersama. Nah sebenarnya gerakan-gerakan moral dari kalangan kampus, ya saya tidak katakan terlambat. Dulu ketika Jokowi 3 periode, forum rektor diam, kalangan kampus juga diam. Syukur kalau hari ini bergerak, artinya untuk mengingatkan juga bahwa pemerintah dalam konteks menjaga demokrasi ya harus on the track. Ini harus kita kawal. Saya bagi dua ya, antara Mas Uki dan juga Gibran. Mas Uki, TKN Prabowo Gibran itu melihat gerakan-gerakan semacam ini 4 jari asal bukan 02 itu bagian dari strategi politik juga? Iya, kalau kami sih melihatnya ini adalah buah-buah demokrasi ya. Artinya setiap orang ya sah-sah saja melakukan seperti ini gitu. Akan tetapi kan kita juga harus melihat fakta di lapangan gitu, bahwa balik lagi ya, tingkat kepuasan Pak Jokowi itu begitu tinggi, tertinggi sepanjang sejarah. Terus sebentar. Bahkan kalau kepuasannya tinggi lu bisa mau berbuat apapun. Sebentar. Itu tingkat kepuasan semua. Bahkan itu adalah opini rakyat, Bang. Nggak usah diglorifikasi. Bahkan Pak SBY di tahun terakhir, di periode terakhir itu kemudian itu kepuasannya cuma sekian belas persen dalam pemilu ini, gila. Ya, jadi ya saya bandingkan dengan eranya Pak SBY ya di periode terakhir, di tahun terakhir. Itu tingkat kepuasan Pak SBY itu hanya sekitar sekian belas persen lah. Padahal saat itu udah ada bansos loh. Jadi menyederhanakan ini seolah-olah hanya karena bansos juga saya pikir itu terlalu keliru gitu ya. Dan apa yang harus dilihat adalah persoalan Jokowi boleh memihak. Hak tersebut sudah diberikan oleh undang-undang. Gitu. Jadi jangan mengebiri hak Pak Jadi Jokowi, sangat berharap Pak Jokowi jangan mengebiri hak Jokowi hanya karena itu tidak menguntungkan elektabilitas Jangan paslon mengebiri teman-teman. hak Presiden Jokowi. Gibran, itu disampaikan oleh TKN Prabowo Gibran bahwa Pak Jokowi sebetulnya berhak untuk berkampanye. Pak Jokowi kan belum menyatakan dukungan kemana. Silakan Gibran. Belum kok. Jadi jangan klaim-klaim. Sementara dari BEM UGM mengatakan bahwa Jokowi harus kembali dalam koridor yang benar. Dingin nih, adem nih. Penutup Gibran? Ya karena kalau semisal dari Pak Jokowi memihak dan gini, ada yang menyampaikan bahwa secara undang-undang kan tidak boleh menggunakan infrastruktur negara. Itu akan sukar, Mbak, gitu. Itu akan sukar gitu karena Pak Presiden kemana-mana pakai mobil presiden segala macam dan akan sukar gitu. Apalagi tadi disampaikan oleh Kang Ujang tadi bahwa ini yang mencalonkan diri adalah anaknya sendiri gitu. Coba kita berpikir secara logika gitu ya, secara moral gitu ya. Apakah mungkin seorang ayah tidak mendukung sang anak gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, dari tadi kita berbicara soal approval rating gitu kan. Saya muak gitu dengan approval rating itu gitu kan. Karena dari tadi dibahas mulu kan. Jadi begini, Mbak. Sebentar. Muaknya kenapa dulu Gibran? Iya. Ayo. Biar nyambung nanti. Kalau tadi ada yang bilang menyampaikan approval rating, kita punya gambaran lain, itu moral rating gitu kan. Seberapa moral ratingnya beliau gitu kan. Melihat tingkah laku beliau, kemudian manuver beliau akhir-akhir ini. Kira-kira dari narasumber-narasumber yang hadir pada kali ini berapa moral rating? Menurut Gibran berapa? Ya kita lihat dulu dari senior dulu ya. Oke. Mas Adi terakhir, Bang Masinton. Manuver terakhirnya akan muncul tidak nanti? Begini prinsipnya, kalau dengan bansos dan gerakan politik Jokowi belakangan ini itu sebagai upaya untuk bagaimana pemilih Jokowi itu segera migrasi ke Prabowo Gibran demi satu putaran, ingat
ada yang disebut dengan Ahok Effect di Pilkada Jakarta 2017. Tingkat kepuasannya tinggi, kinerjanya bagus, tapi kalah di Pilkada. Saya mau jelasin Artinya nih. apa? Pemilih kita itu hati dan pikirannya suka terbelah. Iya. Puas dengan Saya kinerja, mau tapi jelasin, soal pilihan kalau itu lain lagi. approval rating Pak Jokowi itu tidak semu, ya. PSI ini udah 30% nih suaranya. Tapi Sayang sekali waktu ya, kita sudah habis, Bang kalau Masinton. kita lihat Ya, PSI itu oke. nggak lolos parlementer. Aduh, nanti kita lanjutkan Itu lagi adalah di kesempatan persoalan ke. membangun Terima asosiasi kasih Bapak-Bapak politik. sudah hadir di kontroversi. Pemirsa, saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.